Ekonomi kita akhir-akhir ini, bahkan statement resmi pemerintah sudah menyatakan, resmi pemerintah itu menyatakan bahwa ekonomi kita sudah merosot dan jatuh pada minus 532. Sesungguhnya menurut berbagai macam pakar ekonomi menyatakan angka ini dengan angka dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya itu kita sudah mengalami resesi yang sebentar lagi sebenarnya mengalami depresi, hal yang luar biasa menurut saya yang menyedihkan. Kita sama-sama juga mengetahui bahwa kesulitan rakyat untuk bekerja saat ini, rakyat sulit sekali bekerja, bahkan ada yang bekerja di PHK, bahkan dirumahkan, bahkan tidak menerima gaji sepenuhnya, dipotong setengahnya. Tapi pada sisi yang lain kita melihat bahwa ada tenaga kerja asing yang dibuka pintunya seluas-luasnya. Di samping itu juga kita lihat bahwa ketimpangan dengan pengelolaan ekonomi ini, ketimpangan antara kaya dan miskin itu begitu nampak betul. Ada 4 orang yang menguasai aset kekayaan negara ini mencapai melebihi 47 sampai hampir mendekati 50% angkanya. Bahkan 10 orang di Indonesia, orang terkaya di Indonesia ini menguasai di atas 70% aset kekayaan negara ini. Tapi di sisi lain rakyat lain, ya kan, kita pernah mendengar kemarin ada orang memperebutkan harta kekayaan, warisan yang harganya sampai 600 triliun. Tapi pada satu sisi yang kontras, paradok, rakyat menunggu uluran tangan untuk mendapatkan bantuan 600.000 rupiah. Ini sesuatu yang paradoks sekali dalam 75 tahun kita merdeka dari sisi ekonomi. Dari sisi politik kita melihat bahwa begitu carut-marutnya politik. Bagaimana seharusnya partai politik bisa menyalurkan, mengagregasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi apa yang kita lihat, jangankan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat saja, memperjuangkan hak dan kewenangannya saja, partai politik melalui DPR dia bersedia untuk dipangkas melalui yang disebut dengan Perpu 1 2020. Sekarang sudah diundangkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Ada lagi adalah Undang-Undang Minerba yang seharusnya minerba batubara itu dikelola oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kebesaran dan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Tapi dengan undang-undang yang baru ini, yang mendapat keuntungan adalah para korporasi tambang yang selama ini harta kekayaannya sudah menjunjung tinggi itu lagi. Dari sisi ekonomi. Dari sisi hukum kita melihat bahwa pembentukan hukum yang carut-marut sebagaimana tadi ada undang-undang Minerba, ada undang-undang HIP, ada Omnibus Law, ada rencana berbagai macam undang-undang yang lain. Dalam proses penegakan hukum nampak betul tebang pilih. Jelas nampak bro. Kalau ada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berseberangan dengan cara berpikir, pandangan dan tindakannya dengan kekuasaan pemerintah, cepat sekali dilapor oleh tindak. Tapi kalau yang dianggap bagian dari kekuasaan, perkaranya